amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ya walihim anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Tuhan alam semesta, di mana kita diwajibkan saat ini senantiasa mensyukuri atas nikmat Allah, karunia Allah yang begitu banyak. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang begitu banyak itu, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat kita menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Semoga kita semua dibahagiakan oleh Allah di dunia dan kelak di akhirat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta para keluarga dan para sahabatnya dan umat yang istiqomah di jalan Allah. Semoga kita pun senantiasa dimasukkan ke dalam surganya Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Kalau kita berbicara tentang tahun baru Islam, di mana diketapkan satu hijrah itu oleh seorang khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu di mana pada saat perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah untuk berhijrah, di mana di situ Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan pertolongan oleh Allah, di mana dikeluarkan dari Mekah bersama Sayyidina Abu Bakar, sahabat sejatinya. Dan di situ pun Rasulullah keluar dari Mekah, dan sebelum memasuki Madinah beliau disembunyikan oleh Allah naik ke Gua Sur atau ke Jabal Sur, dan di situ para kafir Quraisy tidak bisa memasuki Jabal Sur atau Gua Sur karena di dalam gua itu di depannya terdapat sarang laba-laba dan sarang burung merpati, dan orang kafir Quraisy tidak menyangka bahwasanya di situ ada Rasulullah, dan mereka meyakini tidak ada orang di dalam gua itu karena ditutupi oleh sarang laba-laba dan sarangnya burung merpati. Dan akhirnya di situ Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar berdua menunggu kafir Quraisy turun, dan akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu di situ bahwasanya pada saat tidurnya Rasulullah di atas pahanya beliau, Sayyidina Abu Bakar menutup lubang. Di situ lubang itu ada lubang ular, atau ada beberapa riwayat tentang ada kena jengking. Di situ Sayyidina Abu Bakar di apa ya, kalau bahasanya dipatok ular atau dikenas dari kala jengking itu, dan bahasa kesakitan dan akhirnya menangis, dan air matanya tumpah ke pipinya Rasulullah, dan Rasulullah kebangun. Dan Rasulullah saat itu menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 40, La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Dan disitulah Sayyidina Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya sepertinya dia tidak bersedih, karena dia merasa ada sesuatu di kakinya yang ada yang mematoknya. Dan akhirnya Rasulullah melihat lukanya Sayyidina Abu Bakar disembuhkan oleh Rasulullah dengan air di liurnya, dan saat itu pun menjadi sembuh dan tidak apa-apa. Dan akhirnya Rasulullah melanjutkan beberapa hari untuk melakukan perjalanan ke Madinah. Inilah ini hijrah. Bahwasanya di dalam surat At-Taubah ayat 20 pun Allah menyampaikan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ya walihim anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, a'dhamu darajatan indallah, Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya di hadapan Allah, di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah, dan akhirnya mendapatkan kemenangan, dan akhirnya terjadi Fatu Makkah, kembali ke Makkah dengan kemenangan yang Islam. Dan sampai dengan saat ini kita memasuki 1444 Hijriah, memasuki kepada tahun baru yang akan datang adalah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di momen tahun baru Islam ini
kita menjadi orang-orang yang mempunyai jati diri yang baru, yaitu jati diri yang baik, jati diri yang senantiasa menunjukkan keislamannya, yang rahmatan lil alamin, yang senantiasa memberikan kasih sayang kepada banyak orang dan tidak memilah-milih siapa orang yang harus kita bantu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah akan, siapa yang suka menyayangi yang ada di bumi, dan yang di langit pasti akan lebih sayang kepada yang ada di bumi. Mudah-mudahan kita terus menebarkan sifat kasih dan sayang kepada sesama, dan di momen hijrah ini, di bulan hijriah atau di tahun hijriah ini, dimana kalau penghitungan hijrah itu dihitung dengan bulan atau dengan komariah, tetapi kalau di bulan Masehi atau di tahun Masehi kita melakukan dengan syamsiah, dengan matahari. Dan biasanya kalau tahun baru Islam dimulai dengan pada maghrib, tapi kalau tahun baru Masehi dimulai setelah jam 12 malam. Tahun baru Islam ini di 1445 Hijriah, di mana di 1 Muharram ini kita semua seolah-olah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Karena di tahun baru Islam ini kita dimulai 1 Hijriah itu di bulan Muharram, dan di sini adalah salah satu bulan yang terbaik juga di sisi Allah. Dan di situ ada momen-momen di mana banyak kejadian-kejadian luar biasa di 10 Muharram, di bulan Asyura itu, di mana banyak pertolongan Allah yang diberikan kepada para nabinya, seperti Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ditolong di 10 Muharram. Kemudian seorang Nabi Yunus dimasukkan ke dalam perutnya ikan dan akan ditolong dikeluarkan di 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh diselamatkan dari air bah, itu pun di 10 Muharram. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, itu pun kejadian di bulan Muharram, di bulan 10 Muharram. Dan Rasulullah pun sama, pada saat dikejar-kejar oleh kafir Quraisy diselamatkan oleh Allah di 10 Muharram. Dan ini pun momen buat kita bahwasanya pertolongan Allah sangat dekat di bulan Muharram ini. Dan ada puasa yang lebih baik setelah bulan suci Ramadan adalah puasa Muharram, kata Rasulullah. Silahkan kita kalau ingin melakukan kegiatan ibadah di bulan Muharram ini untuk melakukan ibadah-ibadah seperti puasa sunnah di bulan Muharram. Dan satu lagi, ada bahasanya lebaran anak-anak yatim, yaitu kita laksanakan di 10 Muharram. Karena pada saat kita membantu anak yatim, memberikan santunan, memberikan kebahagiaan kepada mereka, disitulah Allah turunkan pertolongan dan perlindungan kepada kita yang mau bersedekah kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, orang-orang yang susah di antara kita. Dan Rasulullah menyampaikan, kafil yatimuna awlidohi ala wa atihi fil jannah. Siapa yang suka menyantuni, sayang, cinta kepada anak yatim dari keluarganya maupun di luar keluarganya, maka dia akan bersama aku di surga bagaikan dua jari. Mudah-mudahan kita di bulan Muharram ini kita lebih banyak ibadah, lebih banyak berzikir, kita lebih banyak lagi minta pertolongan sama Allah, perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong, yang mudah-mudahan kita terus ditolong oleh Allah dan mendapatkan perlindungan oleh Allah di bulan Muharram ini. Dan tahun baru Islam ini menjadi membawa kita menjadi manusia lebih baik lagi. Hijrah tidak baik, hijrah baik. Dua seperti itu, hadirkan sifat-sifat baik. Semoga kita semua mendapatkan kasih sayang, rahmat, keberkahan, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ini itu tidak mengurangi apapun, itu karena perhitungan kita di dalam menjalankan ibadah, mengetahui bulan, mengetahui matahari dan sebagainya. Ini untuk memicu kita, mengoptimiskan kita lagi bahwasannya di bulan tahun baru Islam ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang memiliki ibadah yang lebih baik, memiliki akhlak yang lebih baik, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan kita semua terus dijaga sama Allah, ditolong sama Allah, diberikan perlindungan sama Allah, dan kita menjalankan hidup di tahun baru 1445 Hijriah ini menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan kebaikan, berkah, ridho, bahagia dari Allah di dunia dan di akhirat. Selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semua kita menjadi insan-insan yang lebih baik lagi, yang terus ikhtiar martotilah mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah yang sebenarnya. Yuk kita kembali kepada hal-hal yang lebih baik lagi, berpindah dari yang tidak baik
menjadi orang-orang yang baik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.